Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Wahid Dermawan, NIM 081711333016, program studi teknik biomedis Universitas Erlangga akan menyampaikan mengenai telemedicine. Di mana pada topik kali ini merupakan sistem yang saya ambil merupakan sistem darurat kabel untuk monitor dan diagnosa pasien. Presentasi ini merupakan bagian dari pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah telemedicine. Nah, untuk kontennya meliputi introduksi, sistem desain, dan konklusi. Nah, untuk pendahuluannya sendiri, kita akan jelaskan mengenai telemedicine dan mengenai sistem emergency untuk patient monitor dan diagnosisnya. Yang pertama, sistem perawatan kesehatan dalam beberapa dekade terakhir mengalami peningkatan kemajuan. Hal tersebut juga didukung oleh penemuan 5G dan sekarang sudah ada 4G dan sekarang sudah ada 4,5 dan 5G. Kemudian pemanfaatannya sendiri memungkinkan untuk koneksi wireless nirkabel dan menggunakan jaringan. Kemudian istilah telemedicine di sini mengacu pada pemanfaatan teknologi telekomunikasi untuk diagnosis medis, pengobatan, dan perawatan. Nah, tujuan dari telemedicine adalah untuk menyediakan perawatan kesehatan berbasis ahli untuk lokasi yang remote ataupun terpencil yang kekurangan staf melalui telekomunikasi modern yang merupakan yang berbasis teknologi informasi. Kemudian, nah untuk pada umumnya komponen utama untuk sistem telemedicine meliputi home care unit, data communication network, medical server, dan management unit. Yang pertama ada patient side. Nah, patient side ini terdiri atas biosignal sensor, processing unit, dan communication unit. Nah, biosignal sensor ini merupakan sensor yang digunakan untuk menyadap ke potensi kelistrikan yang merupakan tanda-tanda vital bagi pasien. Bisa meliputi ECG, EEG, temperatur, detak jantung, maupun saturasi oksigen. Sementara untuk processing unit menggunakan DSP processor maupun microcontroller ataupun embedded system, semua processing unit yang digunakan untuk mengubah data tersebut menjadi data digital dan akan ditampilkan ke monitor. Kemudian untuk communication unit, unit komunikasi seperti yang digunakan itu adalah internet berupa GSM maupun GPS, Global System Mobile dan General Packet Radio Service, dan Ethernet. Kemudian akan dikirimkan ke server melalui communication unit tersebut dan diterima oleh monitoring pelayanan kesehatannya yang sudah terstruktur oleh sebuah manajemen di rumah sakit. Makanya disebut di sini sebagai manajemen unit. Kemudian untuk biosignal ataupun seperti yang sudah dijelaskan sendiri, biosignal merupakan potensi kelistrikan yang merupakan tanda vital bagi pasien. Dapat berupa detak jantung, sinyal ECG, EEG, dan temperatur. Setelah data tersebut diperoleh dari medical care unit yang dipasangkan kepada pasien tersebut, kemudian akan memberikan datanya ke unit pemrosesan sinyal. Nah, kumpulan sensor-sensor medis ini dapat dikomunikasikan dengan jaringan pada area pribadi maupun seperti yang saya katakan tadi diintegrasikan ke
pengguna tersebut seperti melekatkannya pada tubuh ataupun pada pakaiannya. Kemudian tahapan selanjutnya, hasil dari sensor tersebut terhubung melalui perangkat pemrosesan untuk perolehan sinyal, kemudian akan dikomunikasikan lagi ke communication layer ataupun lapisan komunikasi dan dikirimkan ke servernya. Nah, berdasarkan studi yang sudah ada, beberapa data ini merupakan data hasil vital sign dan kaitan eratnya dengan telemedika. Maksudnya di sini adalah menunjukkan data-data yang diperoleh, kemudian communication teknologi yang digunakan, kemudian dia dipakai sebagai bentuk apa untuk usernya. Ya, bisa kita lihat sendiri di sini ada data berupa ECG, BP, heart rate, temperatur. Dia dikomunikasikan melalui GPRS dan GPS. Ada yang pakai internet, ada yang cuma pakai GPRS saja, ada yang menggunakan medical algorithm, ada yang tidak. Kemudian beberapa dia menggunakan aplikasi seperti Bluetooth ke Android, beberapa juga menggunakan kabelan, beberapa menggunakan wearable belt, dan selanjutnya, dan ada banyak lagi ya yang bisa dilakukan untuk pendekatan telemedicine ini. Nah, tujuan dari sistem emergency baik berupa diagnosis maupun pemantauan ini yaitu membuat sistem telemedicine yang nirkabel dan mengintegrasikannya ke unit sensor, unit pemrosesan, dan unit komunikasi dalam sebuah chip yang akan diikatkan pada pasien tersebut, ataupun disebut juga dengan medical care unit. Kemudian hal ini akan membuat pasien memiliki keuntungan tertentu seperti meningkatkan mobilitasnya, menurunkan biaya penggunaan dengan jaringan GPRS. Kemudian data yang dibaca itu hanya berupa data abnormal saja, kemudian dapat ditransmisikan sehingga tidak terlalu rumit. Kemudian sistemnya juga menggunakan interface yang ramah untuk para user seperti tenaga medis. Nah, yang paling utama ketika terjadi ketidaknormalan ataupun terjadinya ketidaknormalan tersebut karena kondisi vital pasien tidak seperti yang seharusnya, maka secara otomatis akan mengirimkan langsung sebuah alarm kepada server dokter maupun pelayanan medis. Kemudian yang kedua adalah sistem desain. Nah, di sistem desain ini terdiri atas sistem arsitektur dan sistem komponen. Sistem komponen terbagi atas mobile care unit ya tadi maksudnya, kemudian remote server unit dan monitoring unit. Nah, untuk sistem arsitektur, mobile care unit itu merupakan sebuah perangkat yang akan diikatkan kepada tubuh pasien dan memperoleh data seputar informasi vital dari pasien tersebut. Kemudian the remote server merupakan server jarak jauh yang biasanya tempatnya di rumah sakit servernya ataupun dimanapun gitu, tergantung manajemen rumah sakitnya. Fungsinya menyimpan tanda-tanda vital dan menerima database dalam bentuk data fisiologis untuk kepentingan diagnosis maupun monitoring. Kemudian ada pervasive device, merupakan device yang digunakan untuk monitoring sendiri seperti PDA dan ponsel, smartphone, Android, and another thing. Kemudian untuk sistem arsitektur sendiri digambarkan secara ringkas oleh diagram ini. Di mana kita lihat sendiri ada mobile care unit yang merupakan perangkat yang dilekatkan ke pasien tadi. Data tersebut dari mobile care unit akan dikirimkan melalui jaringan GSM maupun GPRS ke server. Nah, di server tersebut merupakan central database-nya. Melalui server tersebut dapat melakukan local monitoring oleh author-nya ataupun si pembuat sistem ini. Kemudian dari server tersebut akan mengirimkan data ke para
tenaga medis seperti dokter maupun physician ataupun fisikawan medis. Kemudian sistem arsitektur ini digolongkan kepada mobile care unit, data communication network, remote server, dan manajemen ataupun monitoring unit. Yang tujuan dari sistem ini adalah untuk mendesain dan menerapkan sistem telemedicine dengan data analisis berdasarkan sensor fisiologis, sistem embedded, komunikasi kabel, dan World Wide Web untuk pemantauan tanda vital dan diagnosis pasien maupun perawatannya bagaimana nanti di rumah. Nah, pada sistem komponen membahas tentang komponen-komponen apa saja ada di dalam sistem arsitek tadi. Yang pertama ada mobile care unit. Nah, dalam mobile care unit ini ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada sensor yang mengakuisisi datanya, kemudian akan diolah dengan microcontroller, dan juga ada yang namanya modul komunikasi data yang akan mengkomunikasikan data dari microcontroller ke server. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui sendiri berarti berisi tentang data berupa EKG 3 lead, heart rate, blood pressure, dan SpO2. Dan hal ini merupakan hal pertama yang akan dilakukan, yaitu mengakuisisi data tersebut, kemudian data tersebut baru dapat digambarkan bagaimana kondisi pasien tersebut. Nah, ini adalah blok diagram bagaimana cara kerja mobile care unit. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, akan ada proses akuisisi oleh acquisition modul dengan cara memfilter dan mengamplifikasi biosignalnya yang diperoleh dari sensor ECG, SpO2, temperatur, dan blood pressure. Kemudian data tersebut akan diproses oleh microcontroller unit yang menggunakan PIC 18F458. Di sini terjadi proses ADC, controlling proses, dan storing ataupun storing datanya ke flash memory. Kemudian akan dikirimkan ke server melalui GPRS modul dan Ethernet modul. Nah, ini adalah proses yang terjadi secara umum oleh sensor tersebut dan diolah datanya tadi pakai microcontroller. Dan kemudian proses yang terjadi pada sensor ECG tersebut adalah yang pertama, elektrod berfungsi menyadap, kemudian mengalami differential amplification oleh INA 3251EA, kemudian difilter high pass dulu, kemudian filter low pass di notch filters, sebelum akhirnya nanti akan diamplifikasi dan datanya akan dikirim lagi ke microcontroller. Kemudian untuk sensor suhu berfungsi mendeteksi suhu. Proses yang terjadi adalah seperti diagram tersebut. Nah, untuk sensor SpO2 sifatnya ini sensornya sudah non-invasif menggunakan pendekatan infrared. Nah, selanjutnya adalah data control dan processing module, di mana setelah data tersebut, data yang tadi diperoleh dari sensor ini yang sudah mengalami filtering dan amplifikasi akan dikirimkan ke microcontroller untuk diproses. Nah, microcontroller di sini akan menerima dan mendigitalkan sinyal yang diperoleh dari tanda sensor vital. Kemudian yang kedua, dia mengontrol pengoperasian semua modul yang terhubung seperti pada gambar. Kemudian memproses sinyal yang diterima menggunakan berbagai jenis teknik pemrosesan dan algoritma yang sudah tertanam pada microcontroller itu yang sudah diprogram di komputer menggunakan program bahasa. Kemudian mengatur koneksi dengan jarak. Yang keempat adalah mengatur koneksi dengan server jarak jauh. Nah, jadi yang berfungsi mengatur koneksi dengan server jarak jauh adalah microcontroller sendiri dan menyimpan hasil analisis data raw data ke memori flash sebelum nanti akan dimasukkan ke dalam servernya. Jadi perlu memori flash untuk membackup data dari microcontroller tadi sebelum akan dikirimkan ke server. Kemudian untuk software components of the processing unit merupakan komponen software
yang digunakan untuk memproses data tadi. Di sini tugasnya adalah menginisiasi dan mengkonfigurasi microcontroller unitnya. Kemudian persepsi tentang tanda-tanda vital, yaitu memperoleh nilai tanda vital dari node sensor. Kemudian komponen pemrosesan data-data vital. Divisi ini melaksanakan fungsi untuk mendiagnosis pasien dan menentukan status kesehatan. Kemudian, nah fungsi ketiga yaitu data yang tadi sudah diperoleh dikonversi, kemudian ditentukan statusnya. Kemudian komponen transmisi informasi, di mana merupakan komponen ini berfungsi untuk pertukaran data antara mobile care unit dan server melalui komponen ini. Kemudian komponen penerima informasi, yaitu membantu node untuk menerima permintaan, pengendalian, ataupun permintaan dari server. Jadi fungsi dari software komponen ini memungkinkan hubungan dua arah, yaitu dari mobile care unit ke servernya. Jadi tidak hanya satu arah saja. Kemudian komponen ini juga akan memberitahuan keabnormalan, ataupun dari sinilah kita dapat mengetahui apabila terjadi ketidaknormalan dari vital sign dari pasien tersebut. Nah, fungsi microcontroller digambarkan melalui diagram ini. Dia itu untuk mengakuisisi data dari sirkuit sensor, kemudian mengirimkannya ke GPRS ataupun ke Ethernet modul ke server, dan juga memiliki flash memory untuk backup sementara dari data yang sudah ada, data mentahnya tadi. Nah, beberapa parameter ini penting untuk dijadikan landasan sebagai ketidaknormalan yang terjadi pada vital sign pasien tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, kalau ECG itu untuk sensornya sendiri spesifikasinya yang dipakai tadi adalah 0,5 Hz sampai 100 Hz. Kemudian kalau orang sehat itu berarti airwave-nya, amplitude-nya itu tidak boleh lebih dari 4,5 mV. Kalau heart rate dia normalnya 600 sampai 100 beat per menit. Body temperature normalnya 37,5. Blood pressure sistoliknya itu kurang dari 120, diastolnya itu kurang dari 80. Kemudian untuk saturasi oksigen antara 94 sampai 99% kadar oksigen. Kemudian untuk kecepatan respirasi berada pada angka 12 sampai 24 kali pernafasan per menit. Dan spesifikasinya itu semua tergantung pada sensor yang kita gunakan. Nah, untuk sensor yang digunakan untuk perangkat ini menggunakan spesifikasi seperti berikut ini. Next. Untuk data communication module yaitu perangkat yang kita gunakan untuk melakukan komunikasi ke server, di mana communication module ini membantu tenaga medis mendapatkan data fisiologis pasien dengan menghubungkan mobile care unit ke jaringan lain seperti seluler maupun internet. Nah, bertanggung jawab untuk pengolahan data tanda-tanda vital yang diterima ke server. Jadi kalau koneksinya nggak ada ya datanya tersebut nggak bakalan sampai ke server artinya. Nah, yang digunakan di sini bisa GSM ataupun GPRS dengan protokol UDP ataupun TCP, menggunakan juga modul Ethernet ENC28J60. Nah, untuk koneksi real time-nya menggunakan GSM atau GPRS SIM 900. Kemudian modul GSM atau GPRS yang digunakan beroperasi pada quad-band 850, 900, 1800, 1900 MHz dan dikendalikan melalui AT commands. Selanjutnya ada remote server unit, merupakan unit server berjarak jauh, di mana di dalam server ini nanti akan berisi presentation tier, web tier, dan database tier.
ataupun tingkat presentasi, tingkat web, dan tingkatan database. Oke, fungsinya ya namanya juga database berarti menerima dan menyimpan dan mendistribusikan data vital dari pasien ke monitoringnya. Nah, yang pertama ada presentation tier. Presentation tier ini memungkinkan pengguna yang berwenang ataupun author, yaitu pembangun sistemnya, untuk berinteraksi dengan data-data pasien. Jadi autornya ini bisa tahu data-data apa aja yang masuk ke sistem yang dia buat. Ya, biasanya di sini menggunakan program bahasa C untuk membangunnya. Kemudian presentation tier itu berisi yang pertama akses untuk para tenaga medis, kemudian menampilkan vital sign dan mengeset berapa threshold-nya untuk kondisi normal. Seperti yang kita ketahui sendiri, kondisinya kalau misalkan suhu tadi 37,5, maka di bawah ataupun di atas itu merupakan sebuah alarm untuk mengirimkan alarm untuk para tenaga medis. Kemudian berisi tentang data-data pasien, tentang ID pasien, berisi tentang medical record sebelum-sebelumnya, berisi tentang ya banyak lagi lah ya isinya. Tergantung apa yang diinginkan oleh si pembuat sistemnya. Kemudian untuk tingkatan web sendiri ataupun web tier memungkinkan pengguna yang berbeda seperti dokter dan juga pusat pelayanan medisnya untuk berinteraksi dengan server melalui antarmuka web. Jadi antar dokter dan pasien-pasien ini juga bisa berinteraksi ya. Mereka itu berinteraksi di sini menggunakan HTTP melalui koneksi TCP/IP. Nah, informasi yang disediakan itu kontennya ataupun user interface-nya itu bisa dibuat menggunakan Microsoft Visual Studio 2010. Halaman webnya ya sama seperti sebelumnya, ya mirip-mirip lah. Kemudian untuk database tier berfungsi untuk menyimpan, penyimpanan, pengambilan, dan pembaruan dan integritas data ke dan dari presentasi dari presentation tier dan web tier. Cara paling umum untuk mengaksesnya menggunakan driver yang memungkinkan mengakses manajemen database relasional ataupun RDBMS untuk meminta atau memperbaharui catatan data. Nah, driver yang digunakan dalam implementasi sistem yang diusulkan adalah driver JDBC dan database yang digunakan di server adalah database SQL. Nah, berikut adalah flowchart ataupun diagram alir bagaimana mobile care unitnya dapat bekerja dan mengirimkan data ke servernya, kemudian memberikan feedback. Yang pertama, kalau pertama itu ada start ataupun memulai sistemnya, kemudian request to send. Kalau no, dia balik lagi ke manual operation. Kalau dia yes, dia akan menginisiasi sensor untuk bekerja. Kemudian vital sign-nya, datanya terproses. Kemudian kalau dia menunjukkan status normal, berarti datanya tersebut akan setting up connection ke internet dan start sending raw data. Kalau dia tidak, artinya tidak menunjukkan kenormalan, maka data tersebut akan men-setting koneksi melalui GPRS, mengirimkan data raw dan mengaktifkan alarming. Kemudian untuk monitoring unit ataupun unit pemonitor merupakan yang dipegang oleh tenaga kesehatannya. Di sini beranjak dari web tier-nya. Kemudian web tier tersebut akan mengirimkan data ke remote server dan mengirimkan informasi sebanyak mungkin dari berbagai penjuru, kemudian akan dipantau oleh si pemonitornya, yaitu tenaga kesehatan. Koneksi berbasis real time juga menjadi keunggulannya. Jadi ketika data tersebut diperoleh secara real time, waktu itu juga diukur, waktu itu juga datanya akan dikirim.
Kemudian sambungan untuk menunjukkan ketidaknormalannya akan melalui GSM dan GPRS. Apabila terjadi keabnormalan terhadap vital sign-nya, maka akan terkirim ke monitoring unit melalui komunikasi GSM dan GPRS karena lebih cepat seperti ini. Nah, ini modul yang digunakan tadi, Ethernet modul yang warna biru dan SIM900 GSM dan GPRS modul. Jadi penggunaannya ini bertujuan untuk menghemat biaya komunikasinya. Nah, untuk sekarang kita memasuki bagian user interface-nya. Untuk main page-nya ataupun halaman utama berisi tentang menu help. Di mana di sini menu itu bisa memasukkan data pasien baru dan file. Kemudian bisa mencari data koneksi untuk pasiennya melalui seluler. Next. Pada yang pertama itu bagaimana cara menambahkan slot pasien baru. Seperti yang sudah kita lihat di user interface-nya sendiri sudah disediakan ID-nya, namanya. Setelah data ini selesai diisi, maka akan tersimpan dalam database-nya tersendiri dan bisa diakses kembali suatu saat nanti. Nah, ini adalah tampilan dari pasien, data pasiennya tersebut. Kalau setelah kita memasukkan, kita bisa memonitornya. Tapi monitornya ada dua macam. Satu monitor seperti ini, satu lagi monitor untuk dokter ataupun pelayan kesehatan. Nah, ini ada user authentication. Digunakan untuk sistem interface untuk para dokter. Ini bisa display vital sign dari pasiennya secara lebih lengkap dan bisa melihat apabila terjadi emergency ataupun keadaan yang tidak normal dari pasien tersebut. Data yang sudah tersimpan lagi bisa di-search lagi untuk kepentingan dokumen-dokumen rehabilitasi medis atau perekaman medis. Nah, konklusinya setelah kita melakukan membaca-baca dan memperoleh informasi dari semua yang kita jelaskan tadi, pada pengaplikasian telemedicine ini mengusulkan rancangan dan implementasi sistem telemedicine yang nirkabel, di mana semua tanda vital fisiologis ditransmisikan ke server medis jarak jauh melalui jaringan seluler. Nah, dengan ini biaya komunikasi jaringannya lebih dipermurah karena menggunakan GSM dan GPRS. Oke. Dan juga dia lebih bersifat mobile, ataupun jadi pasiennya tidak perlu susah-susah lagi datang ke rumah sakit untuk sekedar mengecek kondisi vitalnya. Cukup dari rumah saja. Nah, untuk future scope-nya ataupun pandangan kita ke depan mengenai implementasi telemedicine untuk monitoring dan diagnosis dari jarak jauh ini, yaitu pertama untuk aspek sensornya. Sensornya itu bisa dibuat, kita bisa mendesain sensor baru yang dibuat lebih kecil dan lebih murah harganya. Kemudian untuk peningkatan lebih lanjut dalam sistem telemedika, kita bisa menggunakan banyak algoritma medis yang dikembangkan dalam membantu diagnosis pasien serta deteksi dini penyakit kardiovaskular secara real time. Analisa tanda-tanda vital ini dapat dilakukan di tempat dimanapun dan kapanpun. Nah, pencapaian terbarunya pada pasar smartphone memberikan kesempatan untuk mengintegrasikan smartphone dalam sistem telemedicine. Nah, misalnya Android, aplikasi Android pemantauan pasien berbasis ponsel dikembangkan yang memungkinkan dokter untuk memantau kesehatan dan sistem kendali. Lalu lintas juga bisa ikut. Contohnya ketika sudah emergency, maka otomatis si supir ambulannya dapat tahu rute-rute mana dari jalan tersebut yang bisa dilalui yang
agar dia cepat sampai ke rumah sakit, agar penanganan pasiennya bisa lebih cepat dilakukan. Seperti itu. Dan masih akan ada banyak lagi pembaharuan ataupun inovasi-inovasi terbaru terkait dengan telemedicine ini. Tentunya telemedicine ini akan menjadi perbincangan yang hangat untuk beberapa tahun ke depan, diiringi dengan kemajuan industri dan kemajuan telekomunikasi yang semakin pesat belakangan ini. Oke, sepertinya ini akhir dari slide ini. Saya ucapkan terima kasih untuk dosen pembimbing mata kuliahnya, yaitu Pak Frank Chandra Satria Aristagraha, yang telah memberikan tugas ini kepada kami, kepada saya dan teman-teman saya yang lainnya juga. Kemudian referensi yang saya ambil untuk melakukan penugasan ini adalah dari jurnal A Wireless Emergency Telemedicine System for Patient Monitoring and Diagnosis. Oke, sekian presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih.